Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi, bertatap muka dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh akan keberkahan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhirnya. Bapak dan Ibu, seluruh partisipan Golden Habits Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-48 dan alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz kita, guru kita semua, beliau Dr. Haji Agus Sukaca yang insya Allah pada pagi hari ini akan membahas temanya terkait dengan mengurangi tabdir waktu. Nah ini kalau mengingat pertemuan lalu banyak sekali diskusi-diskusi yang kemudian berkembang terkait dengan tabdir. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini diskusi itu berlanjut dan semakin berkembang. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mulai buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaca untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita kembali bisa berkumpul ya. Kita bisa kembali bersilaturahim sekaligus mengaji yang sifatnya enteng-entengan, ya, yang ringan-ringan, ya, tetapi insya Allah menjadi sebuah amalan-amalan yang penting ya, bagi kehidupan kita sekalian. Tadi beberapa sempat masuk, tapi karena sedang harus terbang, Prof. Partino tadi mohon pamit ya. Juga ada Ustazah Jamilah di kota Kinabalu, Sabah, juga monitor lewat Facebook, ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang lain tetap bisa mengikuti hingga akhir. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, topik kita masih melanjutkan topik yang lalu tentang masalah tabdzir. Kita sudah membahas tabdzir makanan, kemudian tabdzir gaya hidup, ya. Maka pada kesempatan hari ini ya, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana meminimalisir tabdzir waktu. Ini waktu ini sesuatu yang penting, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Ya. Ini kalau banyak tabdzirnya, maka kita sulit untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa waktu itu dianugerahkan Allah buat kita di dunia ini
untuk memilih kehidupan yang abadi itu kita berada di dalam kehidupan yang bahagia atau tidak, kehidupan yang nyaman atau tidak. Jadi di dalam Al-Asr ya, yang dianugerahkan itu adalah waktu kita untuk memilih, menentukan kehidupan akhirat itu seperti apa. Jadi wal asri di mana Allah bersumpah demi al-asr, ini kita bisa pahami sebagai masa yang Allah anugerahkan untuk tiap manusia mulai lahir hingga mati. Itu adalah waktu yang diberikan, ya, yang dijatahkan buat kita sekalian. Nah, waktu yang diberikan buat kita itu ya, dinyatakan oleh Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam khusr, di dalam kerugian. Pokoknya mulai lahir sampai meninggal ya, itu semua semuanya rugi. Jadi semua orang rugi melewati waktu-waktu yang dianugerahkan. Semua fil khusrin. Yang tidak rugi ada perkecualiannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini saling ingat mengingatkan untuk berada di dalam kebenaran dan sabar mengikuti kebenaran itu. Nah, sehingga selama masa hidup ini ya, manusia itu mesti beriman, beramal soleh dan berdakwah. Ya. Beriman, beramal soleh dan berdakwah supaya hidupnya itu nanti akan dilanjutkan bertemu Allah dalam keridhaannya dan dimasukkan di surga. Jadi, ini Al-Asr ini untuk menentukan kehidupan selanjutnya, kehidupan yang bagaimana. Nah, ini jadi kalau nggak ada dunia, nanti kita nggak ada di dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi bagi manusia, dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk menentukan kehidupan di akhirat itu seperti apa. Sekarang inilah saatnya memilih. Saatnya menentukan kita akan berada di mana. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dunia ini ya, kita diberikan kesempatan untuk beramal, ya, melakukan suatu aktivitas, ya, aktivitas. Nah, amal yang dampaknya positif itu amal soleh. Ya. Nah, amal itu ada 3 jenis amal. Yang pertama yang masuk kategori amal soleh, yang kedua masuk kategori amal lagho, dan yang ketiga masuk kategori amal maksiat. Amal soleh itu adalah amal yang masuk kategori ibadah. Ibadah, takrif yang diberikan oleh Majelis Tarjih, ya, sebagai at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah upaya untuk merapat ke Allah, mendekat ke Allah. Caranya bagaimana? Bimtitsali awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangannya, wal amalu bima adzina bisyari', dan melakukan aktivitas sepanjang yang diizinkan oleh syarat. Ya, jadi ibadah itu mesti ada 3 pendekatan. Ya. Yang pertama menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan, dan yang ketiga memastikan
amalan yang kita lakukan itu sesuai syarat, ya, sesuai ketentuan Allah. Tetapi niatnya adalah untuk apa? Litta'abud, littaqarrub ilallah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, ya. Nah, amal soleh itu yang masuk kategori ibadah. Kemudian ada yang disebut dengan amalan lagho. Amalan lagho itu adalah seperti yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, ya, beruntung orang-orang mukmin itu, ya. Siapa mereka? Di antara cirinya adalah alladzina hum fi sholatim khasyi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Nah ini, walladzina hum anil laghwi mu'ridun, mereka yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan lagho. Apa itu perbuatan lagho? Perbuatan lagho itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Meskipun tidak berdosa untuk melakukan, tetapi perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Lagho. Mukmin yang beruntung, ya, mukmin yang sukses adalah yang mampu menghindarkan diri atau menjauhi dari perbuatan lagho. Yang ketiga, itu adalah perbuatan maksiat. Maksiat itu kebalikannya ibadah. Ya. Perintahnya tidak dilakukan, ya. Perintah Allah kok tidak dilakukan, itu maksiat. Larangan kok dilakukan, itu maksiat. Jadi berkebalikan dengan ibadah. Itulah, ya, amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, nilainya masuk kategori soleh, masuk kategori lagho, masuk kategori maksiat. Nah, seharusnya kita banyak melakukan amal soleh. Laghonya ya tidak bukan tidak boleh sama sekali, tetapi harus diminimalisir, ya, dikurangi, ya. Mu'ridun, mereka menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan lagho. Kemudian maksiat, ya, maksiat ini jelas sesuatu yang mesti kita hindari. Nah, inilah kriteria amalan-amalan itu. Nah, persoalannya adalah selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua ini diberikan peluang yang sama selama di dunia ini, ya. Sehari, ya, kita diberikan sama 24 jam, sama 1440 menit, malam dan siang. Ini kita diberikan peluang sama. Yang terbaik adalah yang beriman, beramal soleh, dan berdakwah dengan kualitas yang yang lebih baik. Jadi mereka yang melakukan amal soleh, berdakwah didasari iman, mereka itu menjadi manusia-manusia yang terbaik. Nah, kita akan hidup optimal bila mengikuti fitrahnya dan mengatur pola aktivitas sesuai ritme biologis atau irama sirkadian yang telah Allah tetapkan. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ritmenya seperti apa. Ya, ini diantaranya yang diberikan oleh Allah terhadap pola aktivitas atau waktu. Ini kita diberikan ada waktu siang, diberikan ada waktu malam. Allah memberikan waktu siang, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkan, ya, Asy-Syams 3, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Dalam kondisi yang gelap. Ya, jadi ada siang, ada malam. Ya. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya.
Di antara rahmatnya adalah menjadikan buat kamu sekalian malam dan siang. Litaskunu fihi, malam itu untuk kamu bertenteram, beristirahat di dalamnya. Dan siang litabtaghu min fadlihi, siang itu untuk mengejar, mencari karunia-Nya, di antara karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu sekalian bersyukur. Ya, ini siang, malam, ya Allah sudah ciptakan, ya. Malam itu waktu yang baik untuk apa? Litaskunu, ya, untuk tidur, untuk istirahat, ya, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ya, di dalamnya. Dan siang itu litabtaghu min fadlihi, ya, mengejar, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antara yang dianugerahkan Allah, ya, ada hormon. Ya. Siang itu kita dikaruniai hormon kortisol, ya, hormon kerja yang penting bagi kelancaran aktivitas. Ya. Di mana hormon kerja itu kadarnya 0, mendekati tengah malam, ya jam-jam 10 itu sudah mendekati 0. Nanti sekitar jam 2 dia mulai naik pelan-pelan. Ya. Nah, kemudian dia mencapai tingkat yang tinggi itu pada waktu siang hari. Di waktu malam dia akan turun, kecil. Hormon kortisol ini di waktu malam. Fungsi utamanya adalah untuk kerja. Nah, sementara hormon melatonin produksinya dirangsang oleh gelapnya malam. Penting untuk detoksifikasi dan recovery tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi segar kembali, menjadi bugar kembali. Nah, itu hormon melatonin itu, ya, dia di waktu siang itu rendah sekali. Dan mulai tenggelam matahari, dia produksinya meningkat, mencapai puncaknya, sekitar jam 2 malam. Ya. Jadi waktu istirahat terbaik itu adalah ketika grafik melatonin ini meningkat. Nah, jadi waktu istirahat terbaik adalah di waktu malam. Ya, ini waktu yang terbaik. Itu karunia yang Allah berikan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan optimal kalau kita mengikuti irama yang Allah karuniakan ini. Di dalam meniti waktu, ya, dari waktu ke waktu, kita mengikuti ritme ini dan kita memilih kegiatan-kegiatan apa yang cocok dengan ritme ini, dengan irama biologis yang Allah telah anugerahkan buat kita sekalian. Ya. Nah, ini waktu tidur yang baik, ya, itu antara jam berapa? Ya, jam 9 malam sampai kurang lebih jam 2. Ya, jam 2 ketika hormon melatonin sudah turun, nah seharusnya kita sudah bangun. Nah, inilah modal, ya, yang diberikan Allah buat kita untuk meniti waktu yang Allah anugerahkan buat kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, persoalannya bagaimana kita memanage waktu kita sehingga perjalanan waktu itu kita bisa mengambil amalan-amalan terbaik sesuai dengan waktu-waktu itu. Nah, kalau kita menyia-nyiakan amalan yang bernilai tinggi, itu artinya kita memubadirkan waktu yang Allah anugerahkan buat kita. Nah, contohnya, ya, kita diberikan waktu malam. Dan hari itu kalau berdasarkan kalender Hijriah, itu mulainya malam. Ya. Maghrib itu adalah ganti hari. Dari kalender Hijriah itu diawali dengan ghurubus syams, ya, tenggelamnya matahari. Itu adalah pertanda waktu maghrib. Nah, di waktu maghrib ini, apakah kita lewatkan dengan amalan terbaik atau kita memubadirkan amalan baik itu? Jadi kita takdirkan. Ini waktu maghrib ini misalnya, Bapak-Ibu sekalian. Di waktu maghrib itu amalan terbaik
yang mempunyai nilai yang sangat tinggi itu adalah sholat maghrib di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, kita ambil enggak peluang ini pada setiap maghrib? Ya. Atau meskipun maghrib, kita bisa juga mengambil sholat maghrib tidak di awal waktu. Kita bisa mengambil tidak di masjid. Ya. Tapi kalau kita tidak ambil itu, ya, peluang untuk sholat maghrib di awal waktu berjamaah di masjid, kita lewatkan, tidak kita ambil, itu berarti peluang luar biasa kita lewatkan. Itu kalau kita menggambarkan di dunia itu ibarat kita disuruh naik mobil Alphard, ya, atau sekedar naik mobil yang paling murah, ya, yang paling murah tidak ada AC-nya. Ya. Nah, itu di awal waktu, wah itu disiapkan kendaraan termewah. Ya. Kalau dia tinggalkan nanti downgrade lagi. Ya. Paling akhir, ya, menjelang waktu Isya, ya, itu ya masih disediakan kendaraan, tetapi ya kualitasnya yang sudah rendah, tidak nyaman, tidak ber-AC, ya suaranya glodek-glodek dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini di waktu maghrib itu peluang-peluang istimewa itu kita lewatkan begitu saja atau tidak? Mubazir apa tidak? Ini maghrib. Ya. Nah, selanjutnya akan datang waktu Isya. Ya. Ini dimulai dari sepertiga malam awal. Itu waktu Isya dimulai dari sepertiga malam awal. Jadi waktu Isya itu adalah awal sepertiga malam awal. Itu awal waktu Isya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita sholat Isya, ya berarti kita mengambil waktu yang terbaik untuk sholat Isya. Misalnya di awal waktu berjamaah di masjid kita lakukan. Nah, kemudian amalan-amalan apa saja yang juga kita lakukan di sepertiga malam awal itu. Kita bisa menyusun, Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang kita lakukan yang bernilai amal soleh tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita maghribnya kok tidak sholat maghrib, berarti kita maksiat pada waktu itu. Jadi waktu kita lewatkan dengan maksiat kepada Allah. Waktu Isya kita tidak lakukan, ya, sholat Isya berarti kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti amalan-amalan yang lain yang sepertiga malam, ya, apa saja yang masih kategori amal soleh? Oh, misalnya makan malam bersama keluarga, ya, masih amal soleh. Ya. Mungkin ada belajar, membaca buku dan lain sebagainya, itu masih melewatkan waktu dengan dengan efektif, dengan tidak tabdzir. Tapi kalau sampai misalnya sepertiga malam awal, wah kita tertegun untuk nonton TV, kita lewatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, ya berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik pada sepertiga malam awal itu. Kemudian lanjut sepertiga malam tengah. Ya, ini seharusnya kita melakukan amalan terbaik di sini apa? Ini adalah waktu tidur terbaik. Ya kurang lebih jam setengah 10, jam 10 kita sudah bisa mulai tidur. Itu adalah waktu yang terbaik. Dan kalau kita melewatkan waktu itu untuk tidur, ya ini pada 2 minggu yang lalu saya mengikuti pertemuan ilmiah di forum dekan Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta. Ada sebuah presentasi yang sangat menarik, penelitian tentang pola istirahat para dokter, ya, yang kurang tidur di malam hari karena harus melakukan pelayanan, dan itu dilakukan dalam jangka panjang. Ternyata banyak DNA yang rusak dengan tidak tidur pada malam hari. Sehingga kalau kita membiasakan tidak tidur pada malam hari,
mengganti tidurnya mungkin dengan siang hari, ya mungkin untuk layanan dan lain sebagainya, dan itu dilakukan jangka panjang, ternyata madorotnya luar biasa. Ya, saya terkaget-kaget itu. Ya, ini yang meneliti seorang sejawat non Muslim, ya, dia menekuni soal tidur, ya itu mengemukakan sebuah penelitian yang tidak tidur di waktu malam, ya itu ternyata akibatnya DNA-nya banyak yang rusak. Dan ini juga akan mengganggu apa? Mengganggu kualitas hidup selanjutnya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, ya, melewatkan malam tidak dengan tidur itu juga termasuk tabdzir, karena proses recovery-nya terbaik adalah di waktu malam itu. Ini betul-betul sesuatu yang apa Allah memang menyiapkan malam itu litas kunu itu kalau kita manfaatkan luar biasa. Kalau kita balik ya, untuk kegiatan tidurnya siang dalam jangka panjang itu madornya banyak. Sehingga Dokter Piri, para direktur rumah sakit, ada Dokter Jack, ada Dokter Faisal itu ya, di dalam mendinaskan apa pegawainya malam hari itu tidak boleh terus-menerus. Dinasnya dia hanya khusus menjadi petugas malam. Jadi mesti ada di shift ya, sehingga pengaruhnya itu bisa recovery ya, dengan apa? Dengan dinas malamnya itu tidak terus-menerus ya. Mungkin kalau dibagi 4 itu kita bisa 1/4-nya malam. Sebab kalau dunia rumah sakit itu kan 2 pagi, 2 sore, 2 malam, 2 istirahat. Ya, ini jadi masih mudah-mudahan itu efeknya ya tidak terlalu dramatis ya, meskipun itu juga sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk apa? Untuk memberikan layanan kepada umat. Mudah-mudahan Allah memberikan kompensasinya. Nah, kemudian pada putaran berikutnya, sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir ini adalah waktu terbaik untuk bangun malam. Ya, jadi tadi di depan saya sudah sampaikan hormon kortisolnya mulai meningkat. Ya, hormon melatoninnya dia mulai turun. Nah, di situ saatnya kita seharusnya bangun melakukan aktivitas-aktivitas fikir. Untuk apa? Untuk perenungan ya, dalam tahajud, dan Allah menyampaikan memerintahkan kita waratilil Qur'ana tartila. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Nah, jadi kalau sepertiga malam kita tidak bangun, berarti kita memubadirkan peluang luar biasa di setiap malam. Jadi peluang apa asa ayat asakarob buka makamam mahmuda, bahwa dengan bangun malam itu Allah akan menempatkan kita pada posisi yang terhormat. Itu kita lewatkan, kita mubadirkan, kita tidak ambil. Nah, ini pada sepertiga malam akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ya Bapak Ibu termasuk yang apa? Yang memubadirkan sepertiga malam atau tidak? Ya, mudah-mudahan ini para ahli ahli bangun malam ya. Nah, sehingga malam-malam kita berlalu dengan penuh manfaat tanpa kemubadiran. Dari jam 2 atau jam 3 kita bangun ya, itu masih ada 2 amalan yang kita bisa lakukan ya, tahajud ya, dan baca Al-Qur'an. Nah, ini secara fisiologis memang saatnya itu adalah saat bangun, ya, saat bangun, ya, karena tadi melatoninnya dia sudah mulai turun, kortisolnya mulai naik. Itu saat beraktivitas, tetapi aktivitas terbaik adalah aktivitas untuk kontemplasi, untuk berpikir. Tahajud itu adalah kontemplasi juga ya. Kita melakukan perenungan-perenungan, permohonan-permohonan kepada Allah. Baca Quran itu juga merupakan kontemplasi ya. Kita berpikir bagaimana hidup kita sudah cocok belum dengan Al-Qur'an. Ini pada waktu sepertiga malam akhir. Apakah kita lewati dengan baik atau kita tabdir di sepertiga malam? Jadi sepertiga malam lewat tanpa kita ambil manfaatnya. Itu artinya memubadirkan peluang
untuk diberikan tempat terhormat di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita ambil. Kita tidak memilih tempat terhormat. Kita tidak memilih rumah yang bagus di akhirat kelak. Ini dengan melewatkan itu. Berarti menyia-nyiakan peluang yang Allah berikan buat kita sekalian. Nah, selanjutnya datang waktu subuh, ini pergantian antara malam dengan siang. Nah, subuh, ya, ini ada amalan-amalan istimewa, di samping sholat subuh berjamaah di masjid, ya, ada amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Ya. Kita sudah ambil belum amalan-amalan itu? Kalau belum, berarti bagian dari tabdzir, ya, memubadirkan peluang, ya, melewatkan peluang begitu saja dalam kondisi yang yang tidak kita ambil, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah waktu-waktu, setiap waktu itu Allah memberikan peluang, ya, peluang kemanfaatan yang amat luar biasa. Peluang ini kalau kita ambil berarti kita memanfaatkan dengan efektif, ya. Tapi kalau tidak kita ambil, ya berarti mubazir. Nah, bagaimana kalau kita justru melakukan perbuatan-perbuatan lagho atau perbuatan-perbuatan yang maksiat? Nah, itu kualitasnya di bawahnya tabdzir. Ya. Karena kita bermaksiat, ya, melewatkan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari Bapak Ibu sekalian kita evaluasi waktu malam kita, ya, seberapa mubazir waktu berlewat tanpa kita mengambil peluang-peluang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian siang, ya, siang Allah memberikan waktu pagi. Ya. Waktu pagi ada amalan sholat duha, ada waktu untuk perintah untuk melakukan pekerjaan, ya, litabtaghu min fadlillah. Itu waktunya yang diberikan adalah waktu siang, ya, mulai pagi, kemudian nanti zuhur, kemudian sampai asar. Ya. Di situ ada amalan-amalan yang istimewa, ya, yang itu sayang kalau kita tidak ambil peluang itu. Jadi ibarat kita mau berangkat ke surga, ya, itu ada yang kualitas atau VVIP, ada yang VIP, ada yang kelas bisnis, ada yang kelas ekonomi. Itu semua kita bisa melakukan pilihan-pilihan. Nah, kalau kita mungkin untuk kualitas VIP, kenapa kita harus memilih kualitas ekonomi? Kecuali memang kemampuannya cuma itu. Nah, inilah peluang-peluang, ya. Jadi kita akan melewati waktu-waktu ini, ya, dengan peluang-peluang yang luar biasa. Di antara peluang-peluang yang luar biasa ini, peluang mana yang kita ambil? Allah memberikan peluang untuk semua manusia, tetapi yang ngambil tidak banyak. Terbukti, ya, jamaah masjid misalnya, itu tidak sebanyak penduduk Muslim yang ada di sekitar masjid. Ya, artinya yang mau ke masjid itu merupakan kelompok minoritas untuk sekarang. Artinya apa? Artinya peluang untuk mendapatkan yang terbaik itu masih banyak yang dilewatkan begitu saja. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa memanage waktu-waktu kita, mempersiapkan waktu-waktu kita dengan amalan-amalan soleh, sehingga di dunia ini timbangan amal soleh kita lebih berat, dan syukur berat banget, sehingga di akhirat kita diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan layak, ya, untuk dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, pulanglah kamu, ya,
kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhoannya, bergabunglah bersama orang-orang saleh dan masuklah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Agus telah memberikan pemaparan yang luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan waktu agar kemudian semua itu tidak menjadi mubadir dan sia-sia. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dr. Agus. Kami persilahkan secara langsung, monggo. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini dari Pradono dari Cempaka Putih. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Ustadz bahwa kita itu memang sudah diatur oleh Allah untuk masa-masanya beribadah, tidur, dan istirahat. Pertanyaan khusus Pak Ustadz, spesifik mana yang lebih baik ya? Karena kan staf kita di rumah sakit itu memang harus dinas malam. Nah, biasanya pengaturannya kan ada 4 shift, pagi, siang, malam, dan libur. Jadi rata-rata itu seminggu biasanya mesti kena 2 kali dinas malam. Namun ada di beberapa perusahaan, di pabrik itu, mereka mulai menerapkan untuk, katanya ada kajiannya ya, fisiologis, sehingga kalau dinas malam gitu, seminggu atau 5 hari, itu dinas malam terus, supaya tidak rusak irama sirkadiannya gitu. Dirasakan lebih baik dibandingkan dengan model yang kita terapkan sekarang di rumah sakit. Jadi misalnya malam, terus baru nanti berubah. Waktu pagi hari itu disuruh tidur di ruangan yang dikondisikan supaya gelap, sehingga menuruti fisiologisnya. Nah, kira-kira mungkin ada tanggapan atau advice atau mungkin kita perlu cobakan mana yang lebih baik untuk kesehatan jiwa dan kesehatan fisik dari staf kita di rumah sakit. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Pradono dari RSIJ Cempaka Putih. Monggo Ustaz bisa langsung direspon. Ini Dr. Jack Pradono ya di RUT Rumah Sakit Ilham Jakarta Cempaka Putih. Ya. Saya belum Dr. Jack ya belum sempat, mungkin nanti kalau hasil penelitiannya saya bisa di-share ya. Tapi yang oleh teman sejawat di forum dekan itu menyatakan kerusakan dari DNA mereka yang tidur yang menghindari tidur malam itu pada kasusnya para dokter. Yang dokter ini kan biasanya kalau malam terus-menerus itu, jadi nggak ada siklus seperti perawat ya. Kalau perawat kan terpola ya, perawat itu terpola. Jadi 2 pagi, 2 siang, 2 malam, nanti istirahat ya, dikasih kompensasi istirahat ya, baru kemudian dinas lagi. Sehingga pengaruhnya itu mudah-mudahan itu bisa diminimalisir dengan pola yang seperti itu. Karena habis 2 dinas malam itu dikasih istirahat 2 hari, itu maksudnya mungkin untuk memberikan recovery. Mana yang lebih baik dengan dinas malam selama waktu tertentu. Nah, ini perlu kajian, mungkin perlu ada penelitian ya. Mungkin nanti kolaborasi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Islam Jakarta melakukan kajian terhadap ini ya. Karena objek kita kan ada petugas-petugas kita yang dinasnya malam, nah nanti tapi memang perlakuannya menjadi sangat mahal. Kalau kita mencoba dinas malam seminggu, dinas malam terus, baru kemudian nanti ini nanti kalau ada efek negatif itu biayanya memang menjadi mahal. Ya. Mahalnya pada efek itu. Saya kira kajian-kajian ini perlu dikembangkan ya, sehingga bagaimana mengantisipasi yang terpaksa harus dinas malam.
Ya, karena layanan-layanan kita itu banyak yang 24 jam. Orang sakit itu tidak bisa menunggu pagi untuk misalnya berobat. Ya, ini sesuatu yang perlu diselesaikan. Menurut saya pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Ya, pasti. Ya, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Tapi jalan keluarnya seperti apa? Ya. Sementara yang pola dinas seperti itu, Dr. Jack, itu bisa jalan keluar. Ya, nanti mungkin kalau penelitian ada yang lebih baik, saya kira kita bisa mengikuti cara yang lebih baik. Cuman catatan saya, bagi para petugas yang mau mengorbankan diri dinas malam, ya, itu menurut saya bagian dari jihad itu. Ya, dari jihad. Yang Allah itu pasti akan memberikan memberikan balasan juga. Ya. Sebab ini kan pengorbanan, dinas malam itu pengorbanan. Ya. Nah, ini pasti Allah akan memberikan balasan dan mungkin ya akan diberikan cara bagaimana untuk meminimalisir ya pengaruh dari tidak tidur di waktu malam itu. Sementara jawaban saya begitu, Dr. Jack. Matur nuwun sangat Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kami masih persilakan Bapak Ibu, ada yang sudah ada izin Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, monggo Ustaz Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iwan. Taduna Agus Sukaja yang sama-sama kita hormati. Tadi ketika Pak Jack bertanya tadi, kemudian saya teringat Pak Agus, ada satu hadis yang populer sekali. Ini saya mengingatkan saya dulu waktu ngaji di pesantren ini. Jadi ada hadis begini yang terkait dengan tadi tidak tidur malam tadi itu, kemudian kita carikan konteksnya. Jadi setiap teks itu kan selalu ada konteksnya. Setiap konteks ada teksnya. Hadis itu bunyinya matanya begini. Ainani la yamassuhu manar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat takhrusu fi sabilillah. Jadi kata Allah dalam hadis ini, nanti pada yaumil qiyamah ada dua jenis mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Ada dua jenis mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena khawatir kalau nanti ia tersentuh api neraka, maka kemudian ia tadi yang disebut oleh Ustaz Agus Kaca tadi, yaitu ihya'ul lail, menghidupkan malamnya tadi itu dengan berzikir dan lain-lainnya tadi itu. Nah, konteks pertanyaannya Pak Jack tadi mungkin pada kelompok yang kedua ini kali Pak Agus. Jadi wa ainun batat takhrusu fi sabilillah. Dan yang kedua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka nanti itu adalah mata yang berjaga-jaga di medan perang. Jadi di malam hari dia tidak tidur karena dia berjaga untuk menjaga keamanan. Lah kalau kita kontekskan para perawat, para dokter, pejuang di rumah sakit ini kan pejuang fisabilillah. Yang kata Pak Agus Kaca tadi, orang sakit tengah malam nggak bisa ditunggu nanti besok pagi saja diobati, dokternya datang kan nggak bisa. Ini sesungguhnya kalau kita pakai kias itu kan ini berarti berjaga nih di medan pertolongan menjaga hambanya Allah. Nah ini saya kira ini juga perlu ini Pak Agus. Nanti kita istiadatkan masuk nggak dalam kategori ini. Dan setiap ada cerita-cerita yang semacam ini kan biasanya Allah selalu membawa hikmah kan itu kan, karena ada hadis yang lainnya Allah tidak mungkin menjerembabkan hamba-hambanya yang berjuang dal fisabilillah. Mungkin tadi itu akan dikonversi oleh Allah waktunya tadi. Biasanya orang yang kayak dokter yang saya mati nih, nggak tahu juga ini kan dokter langsung nanti akan bercerita. Jadi ketika dia berjaga semalaman begitu, terus besok misalkan dapat impasing waktu misalkan 2 jam, itu sudah mewakili. Saya nggak tahu persis apa betul seperti itu dalam pandangan medis kualitasnya itu. Tapi kalau saya misalkan 2 hari nggak tidur tuh nggak bisa itu bagus dikonversi misalkan besoknya setengah hari masih nggak bisa juga. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat ketika di dalam surat An-Naba itu kan Allah menjelaskan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah menjadikan malam hari untuk beristirahat dan Allah menjadikan siang hari ma'asya untuk mencari maisha. Kalau kita terjemahkan teks artinya adalah untuk berkarya, bekerja dan lain-lainnya. Tetapi kan selalu ada pengecualian. Karena di kalangan para sahabat sendiri itu kan ada yang memang sepanjang malam mereka melewatkan malamnya, sampailah kemudian Nabi mengatakan jangan, matamu ada istirahat. Itu kan konteksnya tadi itu. Tapi ternyata di dalam kasus itu sahabat ini panjang sekali umurnya Pak Agus. Yang tadi yang tidak malam tadi berarti ada pengecualian tadi itu.
kaitannya seperti itu. Wallahu alam bishawab. Matur nuwun Mas Ivan. Ya, wah luar biasa sekali Ustaz Ziad. Terima kasih insight yang luar biasa kepada kita semua, penambahan informasi yang luar biasa. Oke, kami persilakan Bapak Ibu yang memberikan tanggapan, feedback, ataupun mungkin langsung pertanyaan. Mas Ikhwan, Oke, monggo saya silakan. tidak bertanya tapi testimoni aja. Oh, oke, monggo silakan. Jadi di RSI PKO Muhammadiyah Tegal itu ada 2 dokter anak. Itu visitnya jam 1, Pak. Jadi visitnya itu jam 1. Setiap jam 1, kadang-kadang pasiennya marah, tapi sejak awal kan sudah disampaikan, kalau dokter ini jam sekian, katanya milih juga, tapi ada yang marah karena ada. Jadi itu bukan karena apa-apa, jadi memang dia sudah berkorban untuk segitu itu. Dia habis praktek di rumah, langsung ke rumah sakit. Jadi kalau saya minta lebih awal, loh Pak, jadi saya itu sudah ini loh, demi untuk RSI. Kalau saya mau cari uang, ngapain? Saya tidur saja. Jadi luar biasa, kasihan saya juga. Kasihan, tapi kadang-kadang saya diprotes ini pasien. Tapi visitnya mesti di atas jam 12, Pak. Jam 12, jam 1. Ya itu rutin. Nah itu. Tadi kalau hubungannya dengan merusak DNA, hubungannya dengan spirit dan apa yang disampaikan Ustaz Ziad tadi ya. Ya itu aja, saya testimoni aja, saya nggak komentari. Terus. Ya, terima kasih kita dulu diri. Ya, luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali mendapatkan informasi tambahan, pencerahan terkait dengan bagaimana memaksimalkan waktu, dan mungkin bisa kita simpulkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan waktu itu menjadi bermanfaat, itu baik di pagi, siang, ataupun malam hari, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Agus dan juga Ustaz Ziad. Masih ada waktu kami, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan, monggo. Jika ada yang ingin memberikan feedback ataupun tambahan kembali terkait dengan bagaimana memaksimalkan waktu agar tidak mubazir sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Ustaz Agus, sekalian, saya kira saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustaz Agus, bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada kita semua, mau berbuat baik atau sebaliknya, mau menabung atau mau menghambur-hamburkan kesempatan itu. Karena setelah kita sampaikan, ada 2 hal yang kita sering abai dan lupakan. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan. Maka kesempatan itu kalau ada ya kita ambil, walaupun dengan susah payah. Ya. Dan saya kira selalu di Golden Habit juga sampaikan bahwa bagaimana kita mengistiqomahkan sholat malam, itu saya kira sudah ada disampaikan. Ya, mari kita coba Bapak sekalian, untuk dari ya paling sederhana dari sekarang dan dari diri sendiri. Saya kira itu saja, dan insya Allah kalau kita bisa mengistiqomahkan sholat malam kita, maka insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Saya kira itu ya Ustaz Agus. Dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kita. Dan insya Allah kalau sudah tua itu, kiramat idulnya sudah beda dengan anak-anak. Orang tua itu tidur semalam itu paling banyak 3-4 jam ya. Kalau anak-anak masih muda itu bisa 7-8 jam ya. Kesempatan yang bagus. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu jangan sia-siakan. Saya kira Pak Agus yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila kurang ya. Mohon maaf Bapak Ibu, moga-moga tetap sehat, tetap semangat untuk bertemu silaturahmi di setiap Sabtu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jeko memberikan testimoni terhadap kajian kita pada pagi hari ini. Kita masih punya sekitar 10 menit lagi, masih cukup panjang Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketersediaan waktu diskusi dan juga tanggapan pada pagi hari ini. Ya mungkin sambil menunggu yang lain ya. Saya kira ini perspektif yang disampaikan oleh Ustaz Ziad ini menurut saya luar biasa. Dan memang untuk kasus jihad fisabilillah itu kan berlaku rumus yang lain sama sekali. Ya. Ini
rumusnya itu beda dengan amalan-amalan yang lain. Itu rumus untuk jihad fisabilillah. Sehingga kalau misalnya perjuangan Muhammadiyah untuk memberikan layanan kepada orang-orang sakit itu kita kita nilai sebagai jihad ya, atau kita jadikan sebagai bagian jihad kita. Nanti saya kira Allah akan membuat kalkulasi-kalkulasi yang berbeda. Sehingga pada orang kebanyakan kalau dia melakukan begadang, malam nggak tidur, ya, itu akan timbul berbagai macam konsekuensi kesehatan yang luar biasa. Tetapi kalau diniatkan untuk jihad, ya, saya kira nanti akan ada sesuatu hal yang berbeda. Sehingga kita perlu sampaikan kepada pegawai-pegawai kita, ya, bahwa Anda tidak tidur malam itu dalam rangka jihad, memberikan layanan kepada orang yang memang sangat perlu mendapatkan layanan. Ya, saya kira mudah-mudahan Allah akan memberikan konversi ya, atau balasan yang mereka bangun malam ini sebuah pengorbanan yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas Agus, saya testimoni nih. Monggo. Silakan. Sekalian, ini sangat menarik apa yang disampaikan Ustadz Ziyad. Ya. Ustadz Ziyad, terima kasih atas pencerahannya. Ini Mas Agus dan sekalian, saya itu dokter anestesi ya. Nah, sekarang karena sudah tua, tentu saya berikan kesempatan perbuatan-perbuatan baik itu pada adik saya. Pada saat tahun 2000 awal saya di Rumah Sakit Eko, Pak Agus. Itu yang namanya operasi malam itu tidak tanggung-tanggung. Ya, setiap minggu itu mungkin bisa 2-3 kali, Pak. Jam 1, jam 2, ya. Bahkan yang tidak kalah menarik adalah itu waktu, Pak. Malam ya. Tapi ada waktu-waktu yang di mana orang berkumpul dengan bergembira, ya. Kami itu harus menolong pasien. Itu kan juga bukan perkara yang mudah. Pada saat kami akan sholat Idul Adha misalnya atau Idul Fitri, dipanggil untuk seksi susaria. Itu juga bukan perkara mudah itu, Pak. Susah itu. Wah, ini gimana ya? Tapi ya karena apa yang disampaikan Ustadz Ziyad tadi sangat-sangat mencerahkan ya, akhirnya ya kira-kira dan moga-moga ganjarannya sama aja Ustadz Ziyad ya. Ini kan juga jihad itu. Kenapa? Kami mencoba untuk membantu bagaimana bisa menolong orang dan kalau diizinkan Allah menyelamatkan orang. Kata Allah, menyelamatkan orang, satu orang itu seperti menyelamatkan isi dunia nggih. Itu nggih, Ustaz Agus nggih. Jadi memang nyawa manusia. Gitu kan Ustaz betul ya. Paman ahya, bagialah Bapak Ibu sekalian yang diberikan kesempatan untuk bisa ya sedikit menyumbangkan ilmu dan pikiran tenaganya serta doanya untuk hal-halnya begini. Dan insya Allah dokter itu salah satunya. Perawat juga begitu, yang lain juga begitu. Saya kira itu, Ustaz Agus. Terima kasih. Ini sekedar testimoni yang tidak mudah itu. Terima kasih, Dr. Joko memberikan sharing pengalamannya juga tadi terkait dengan bagaimana menjadi seorang dokter anestesi yang kemudian di tengah malam harus bertugas, yang kemudian itu pengorbanan yang luar biasa dalam salah satu dalam profesi dokter. Menarik Bapak Ibu sekalian, apa yang saya itu pernah ikut membius pasien selama 27 jam. Luar biasa. Jadi pasien bedah jantung jam 7 itu guru saya di Makassar jam 7 pagi, Pak. Selesainya jam 10 besok. Yang ini saya harus hati-hati, Pak Agus. Jadi begini nggih, anestesi itu profesi yang dekat-dekat dengan otoritas Allah, hidup mati. Maka jangan coba-coba sombong, jangan coba meremehkan. Waktu itu, Ustaz Agus, ini sekedar juga hati-hati kita. Saya juga harus hati-hati betul. Guru saya, Dr. Erwin Siregar, almarhum, itu berkelakar dengan dokter yang mau dibius. Itu sama-sama dokter anestesi, Ustaz Agus. Jadi setelah dioperasi, ini sekedar menjadi perhatian kita semua, termasuk saya. Itu kelakar, Pak. Wah, kok ini waktu residen bikin masalah macam-macam gitu. Dulu sering nyontek, wah macam gitu.
Kok ndelalah Pak Sagus. Jam 5 sudah mau ditutup ya. Itu terjadi bleeding. Diredo itu, dibuka lagi. Jadi baru jam 10 besok itu selesai. Coba bayangkan. jadi memang Luar biasa. dengan otoritas Allah itu, wah saya takut Pak, takut betul. Ya, dan saya pernah diberi pelajaran, mudah. Ternyata saya diberikan pelajaran begitu susahnya saya membius pasien itu. Bahkan intubasi saja susahnya bukan main. Akhirnya saya istighfar, Pak. Ya, alhamdulillah bisa. Nah, ini banyak pengalaman rohani di dunia saya, Mas Agus, untuk membius itu. Yang lain nanti mungkin dalam waktu tentang ikhlas. Jadi pasien yang ikhlas pada saat dibius, keluarga yang ikhlas sangat dibius. Itu ya, enak Pak. Walaupun saya pernah membius pasien umur kira-kira 100 tahun kurang beberapa hari itu. Tapi bagi orang yang maaf ya, keluarganya susah, ngeyel. Apalagi pasiennya, itu walaupun pasiennya mudah, operasinya, itu sulitnya bukan main Pak. Jadi di perjalanan operasi itu pensiun naik turun, wah luar biasa. Nah, barangkali ini ada tinjauan dari agama, monggo Pak Agus, barangkali perlu diteliti itu berkaitan dengan keikhlasan orang dalam menerima cobaan Allah. Terima kasih, Ustaz Agus. Pak Ikhwan, sedikit Pak Ikhwan. Monggo silakan. Punten Pak Dr. Agus nggih. Monggo silakan nggih. Ketika tadi Pak Dr. Joko menyampaikan, kemudian kok tiba-tiba ingatan saya jauh pas saat kuliah dulu. Teringat sebagai Bapak kedokteran dunia Pak Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu dijelaskan umur 20 tahun itu sudah mengarang kitab Asy-Syifa. Yang kedua itu kemudian Al-Qanun fit Tibb. Nah, ketika mengarang kitab Asy-Syifa tentang teori penyembuhan dalam kedokteran itu ada satu inspiring untuk kita, Pak Agus. Jadi setiap mau menorehkan teorinya itu ada dua hal yang dilakukan oleh oleh Ibnu Sina. Satu, sebelum menulis beliau itu berwudu dan kemudian sholat sunnah. Apa doanya? Memohon panduan Allah supaya apa yang ditulisnya itu memberi manfaat. Nah, tadi kan apa yang disampaikan oleh Pak Joko, tadi saya akhirnya baru ngejuka di Pak Joko sebagai orang awam, ternyata anestesi itu berdekatan dengan tadi itu. Akhirnya tinggal suntak-suntik aja gitu kan selama saya di situ. Ya, saya itu sebelum nyejauh minta potong. Itu sebelum bius orang siapapun, saya usahakan wudu itu pasti, Pak. Betul, Pak. Yang sholat 2 rakaat minimal dan wajib saya hukumnya untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Sehingga kemarin kan sempat viral itu. Ternyata yang saya doakan itu agamanya Katolik, Pak Ustaz Ziyad. Itu tulis. Ternyata di rumah sakit PKU itu suasana luar biasa Islamis segala macam lah. Bahkan saya yang agama Katolik saja minta didoakan, Ibu, agamanya apa? Sila Ibu berdoa, saya berdoa untuk agama saya. Itu berkesan Ustaz Ziyad. Betul itu ya. Benar. Nah, iya. Pak Agus, saya kira kalau apa yang pengalaman beliau nih Pak Joko ini saya kira kalau ini kemudian kita jadikan istilah orang Jogja itu tular tuh Pak Agus, kemudian menjadi semua spirit kolektif kita di seluruh rumah sakit Muhammadiyah. Ini dahsyat sekali saya kira Pak Agus ya. Ada dua kekuatan ya. Jadi kalau Ibnu Sina saja peletak dasar tentang teori medis saja, beliau itu yang luar biasa. Selain memang umur 10 tahun beliau sudah hafal Quran ya. Jadi Qurannya itu yang menginspirasi, kemudian terjadi spiritualisasi di dalam penanganan medis. Ini juga ada Pak Dokter, Pak Jack juga ini, dan Pak Biri, saya kira ini kemudian ini menjadi percontohan kita. Inilah yang ditulis oleh majelisnya Pak Agus dengan Pak Erwin juga dulu, Allah yarham, itu dakwah, dokter yang dakwah dalam kedokteran, saya kira ya ini Pak Agus itu, apa yang sama dengan Pak Joko tadi. Kemudian yang kedua gini Pak Joko ya, biasanya orang yang di rumah sakit itu paling manut sama dokter Pak Joko. Dikongkon apa mau ikut nurut. Karena dia tahu ini pintu antara mau pulang dengan pintu kematian itu sama-sama jaraknya gitu. Sehingga ketika dokter kalau dokter ini spiritualisasinya kuat, dimensinya itu udah luar biasa saya kira Pak Agus. Lah inilah materi pagi ini menginspirasi untuk kita semuanya itu untuk prinsip tadi kemudian melakukan kebaikan tadi. Begitu juga saya amati ada satu hal Pak ya. Zakaria Ar-Razi ketika mengarang kitab Al-Manadir, teori tentang dunia optik, itu juga sama itu Pak Joko ternyata spiritnya. Jadi setiap dia melakukan terapi pengobatan
teori Al-Mahathir tentang orang yang berkacamata sakit mata itu spiritnya juga sama begitu. Berarti kan sesungguhnya memang kita ini harus mempertemukan kan bahwa dunia medis ini nggak boleh terputus dengan pemilik kesembuhan itu kan itu. 100 Pak Syed. Saya percaya itu. Iya. Dan bahkan gini Pak Syed. Ya, okay. Saya itu pernah Pak, itu hitung-hitungan saya Pak, hitungan saya meninggal nih pasien ini. Tapi saya kemudian berdoa sak pol-pole Pak, wis doa saya isone. Akhirnya juga hidup. Semua itu kan karena Allah. Jadi manusia itu walaupun sepintar dokter nggak ada apa-apanya kok menurut saya. Jadi akhirnya ya udah semuanya kita kembalikan. Maka dalam hal ini saya tidak boleh sombong Pak. Wah sombong itu saya sudah beberapa kali ketatalan. Akhirnya tobat saya Pak. Itu hanya di batin loh Ustaz Jihad. Saya nggak ngomong loh. Gampang gitu. Itu. Jadi soalnya yang terima kasih saja. Allah juga dengar itu. Ya. Jadi alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali diskusi kita di pagi hari ini. Insya Allah ini Muhammadiyah punya 12 fakultas kedokteran saat ini. Dan kita sudah sepakat untuk mendasari Quran dan As-Sunnah itu menjadi jiwanya para dokter-dokter yang kita didik. Nah, sehingga di dalam standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah di situ ada ada standar kompetensi yang harus dimiliki antara lain paham Quran. Nah, ini yang kerja berat untuk Untuk memahamkan para mahasiswa untuk memahami Al-Qur'an dan menjadikan Quran itu menjadi spiritnya. Ini sesuatu hal yang memang belum selesai, ini masih berawal, tapi ke depan harapan kita dokter-dokter Muhammadiyah itu ya seperti Ibnu Sina, ya, jiwanya Quran, aktualisasinya baru pada ilmu kedokteran itu merupakan aktualisasi dari jiwa Quran itu. Saya kira ini impian ke depan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mewujudkan, ya. Pelan-pelan dengan modal 12 fakultas kedokteran mudah-mudahan kita bisa mendidik dokter-dokter yang ya seperti Dr. Joko gambarkan tadi ya, betul. Juga Pak Ziyad gambarkan. Saya kira terima kasih sekali, sangat menarik ya. Bagus, punten Pak Gus. Ini permohonan untuk Pak Joko. Pak Joko itu pengalaman tadi itu kan luar biasa Pak Joko. Nopo wonten orator tani Pak Joko untuk menginspirasi yang lainnya. Saya kira ini penting juga ini Pak Agus. Sudah banyak yang ingin nulis Pak. Jadi saya nggak tahu ya. Ya semua itu Ya saya yakin karena Allah Pak. Ya. Betul. Nanti Pak Agus tahu. Mungkin nanti bisa difasilitasi kalau ada penulis yang bisa menulis dengan baik, Pak Joko. Gitu ya. Pengalaman rohani saya itu luar biasa, Pak Agus. Cuman saya belum ketemu siapa yang bisa nulis gitu. Ya mungkin Pak. Mudah-mudahan nanti ketemu. Masa Ustaz Ziyad ini sekedar pribadi ya. Termasuk kenapa alhamdulillah akhirnya ibu saya yang umur 17 tahun itu kembali ke Islam, Pak. Itu nikmat yang luar biasa. Saya sudah putus harapan kalau boleh ya. Ternyata bisa. Itu ya. Ya, nanti ini ceritanya banyak Ustaz Ziyad. kita ada sesi khusus mungkin nanti untuk itu seperti Dr. Joko menarik. Bisa dihubungkan ke Mas Adim tuh. Bisa dihubungkan ke Mas Adim itu. Ya ada Mas Adim yang bisa nulis itu. Ya. Mas Adim nanti pertemukan saja itu Dr. Joko dengan Mas Adim. Siap. Ada ya. Oke, nanti saya kepengen, Pak. Mas Adim itu suaminya Mbak Lina itu. Oh iya, mau cocok. Udah nanti tak ketemu Mbak Lina. Ya udah. Dosen Unisa kok. Terima kasih. Mbak Lina hadir tak? Mbak Lina nanti dibantu ya. Ya, segera kontak. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Sepertinya kita perlu mengakhiri kajian hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali pada sesi berikutnya di Sabtu depan. Mari kita sama-sama akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.